Allah itu sangat adil dan Allah itu yang memberikan apapun yang kita inginkan. Allah tidak akan pernah memalingkan wajahnya kepada setiap hamba-hambanya. Dan yang lebih luas, setiap makhluknya. Allah selalu berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Namun, hamba-hambanya kadang tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Karena dia senang dengan pikirannya atau sibuk dengan apa yang menjadi tuntutan pikirannya. Sehingga dia tidak bisa memahaminya. Apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya dia dapatkan. Ketika kita memperhatikan kedua kasus yang selalu dilihat bahwa bagaimana seorang istri merasakan dia tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Bisa saja sang suami yang memperlakukan itu karena penuhnya dengan tuntutan dirinya, bukan dia menuntut istrinya, bukan. Tapi seorang suami yang penuh dengan tuntutan-tuntutan, korbannya adalah istrinya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang istri juga penuh menuntut, mempunyai tuntutan, harapan yang berlebihan di dalam pikirannya, maka si suami juga akan menjadi korbannya. Keseimbangan itulah yang dibutuhkan. Karena Allah menciptakan segalanya dengan keseimbangan. Nggak mungkin nggak seimbang. Keadilan itu karena ada proses keseimbangan. Ketika kita tidak mampu mengimbangi, maka tidak akan terjadi sesuatu yang serasi. Suami istri diciptakan itu untuk menciptakan keseimbangan. Suami istri itu diciptakan untuk keseimbangan. Seperti yang tadi sudah diuraikan, bahwa bagaimana satu sama yang lain itu mempunyai hak dan kewajibannya sama. Seorang suami punya hak dan mempunyai kewajiban yang sama. Tidak dia berikan kewajibannya semua, tapi nggak dapat haknya. Berarti nggak seimbang. Seorang istri mempunyai kewajiban kepada suaminya, dan dia juga punya hak yang sama. Kalau kita hitung, seorang istri itu memberikan kewajibannya 10, dia juga mempunyai hak 10. Jadi itu yang namanya seimbang. Tapi ketika misalkan saja si istri memberikan kewajibannya 10, dia cuma mendapatkan 5, maka dia tidak akan berat menyampaikan, melakukan kewajibannya. Dia akan susah, dia akan merasa beban. Saya cuma dapat 5, tapi saya harus mengeluarkan 10 kalau hitung-hitungan. Maka dia akan merasakan dia tidak nyaman. Kasus yang pertama yang mengatakan bahwa ketika dia berkomunikasi, selalu suaminya lah yang ingin didengar, tapi tidak mau mendengar. Nah, efeknya bahwa itu adalah proses di mana dia punya kewajiban mendengar suaminya, dan si istri juga membutuhkan untuk didengar. Pasti itu keseimbangan. Bukan berarti si istri hanya dengerin saja, tapi dia nggak mampu mengungkapkan. Apa jadinya ketika seorang istri tidak pernah mampu mengungkapkan? Ketika dia nggak mampu mengungkapkan apa yang dia sampaikan, maka dia akan lari-lari. Bagaimana lari-larinya? Dia akan merusak, dia akan mengganggu, dia akan membuat suasana itu tidak nyaman terhadap si suami. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, ketika sang suami memahami, mampu memberikan hak dari istrinya seimbang dengan kewajibannya, insya Allah itu akan yang terjadi keseimbangan. Itu yang terjadi pada keseimbangan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan apabila seorang istri
mengalami yang seperti ini? Karena perhatian kita pada umumnya kita hanya memperhatikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita mau. Ketika kita melihat seorang istri, apa yang terpikir? Dia akan ngomong sendiri. Oh, saya pengen ngomong begini, saya ingin istri saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang dia lakukan untuk istrinya? Itu yang belum tercipta. Istri pun sama. Saya minta didengar, saya dengerin, saya pengen ngomong. Tapi ketika dia mendengarkan pun tidak mampu merekam, tidak mampu menyerap. Dia hanya dengerin, setelah itu hilang. Nah, proses yang seperti ini yang membuat ketidakseimbangan. Perdebatan dalam berkomunikasi itu tidak nyaman. Jadi ketika kita berkomunikasi, tidak perlu adanya satu jawab-jawaban. Tidak perlu lagi adanya perdebatan. Oh, saya nggak suka nih ngomongan ini. Tinggalkan. Dengarkan yang kita suka. Perhatikan yang kita senangi. Ucapkan, katakan apa yang kita sukai. Itulah suatu proses keseimbangan. Kita mendengar, kita melihat sang suami, senang kita melihatnya, katakan, saya suka, saya senang dengan apa yang kamu lakukan. Ini yang akan menciptakan bagaimana kedekatan di antara mereka. Banyaknya terjadi perbedaan karena dia hanya melihat, setelah itu tidak pernah ada yang disampaikan. Jadi istrinya nggak tahu. Ketika istrinya memasak sesuatu, kemudian memberikan, menaruh, menyajikannya. Setelah itu dia makan saja. Selesai. Oke. Coba kita perhatikan. Ketika kita makan di restoran, ya makannya enak. Ya, gak ada manajernya atau siapa. Wah, ini enak banget. Langsung si manajer bilang, kasih diskon 10%. Tentunya seperti itu. Karena kita sampaikan, kita enak makanannya, dan kita katakan kepada si manajer. Maka si manajer dengan mudahnya. Padahal kata-kata indah ini nggak perlu biaya besar. Nggak perlu biaya besar. Dapat diskon. Potongan lagi. Potongan lagi. Namun bagaimana dengan istri kita? Ketika dia memberikan, kita sampaikan kata-kata itu. Insya Allah dia akan berikan apa yang dia punyai. Kata-kata ini. Kita sering melupakan kata-kata yang indah dalam lidah kita. Yang Allah sudah ciptakan. Karena seringnya masuknya ungkapan-ungkapan negatif. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kita perhatikan, yang muncul adalah kata-kata yang negatif. Betul. Umpatan-umpatan yang kita dengar di televisi, di HP, di perbincangan, umpatan-umpatan itu yang masuk ke dalam memori kita, maka dengan otomatis umpatan itu akan keluar ketika kita melihat sesuatu. Suaminya pulang, ya, dia cuma mengatakan, dari mana? Itu ungkapan kekesalan. Dari mana? Belum menjawab salamnya, sudah mengatakan, dari mana? Nah, bagaimana perasaan sang suami? Begitu bisa mengatakan, oh, saya senang, saya rindu, saya datang. Nggak akan terjadi kata-kata yang indah. Kata-kata yang membuat kehidupan itu bahagia. Tidak akan terjadi. Karena pikiran kita yang penuh dengan umpatan-umpatan itu yang kita sering dengar, ya Allah, dia akan keluar. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita semua yang mendengar. Amin. Ketika kita mendengar umpatan-umpatan yang saat ini penuh dengan berbagai macam, katakan tidak. Saya tidak seperti itu. Saya nggak mau mendengar.
itu harus ada di dalam pikiran kita. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Husin, bahwa banyak semua menggunakan kata-kata menurut Islam syar'i, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah melakukannya. Kalau seandainya itu benar, tapi itu tidak, yang tadi sudah dijelaskan ya. Tapi apakah dia sudah memperlakukan? Maaf, makhluknya Allah yang namanya binatang. Kalau kita tersenyum sama dia saja, dia akan tunduk. Kalau kita tersenyum, seperti yang sering saya menyampaikan di mana-mana ya, ketika kita digigit semut, kemudian kita ketok, jangan di semut yang kita ketok, kita digigit, kita dekatkan semari dan senyuman, si semut akan lari. Tapi kalau kita disemut, digigit, terus kita kesel, kita udah digigit sakit, mukul kena tangan kita sakit juga. 2 kali ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang menarik, yang menyenangkan dari siapapun, dari istri, dari anak, dari mertua, dari teman. Yang kita lihat adalah yang menyenangkan kita. Karena kita melihat, memperhatikan yang kita senangi. Ketika itu, sampaikan ke dalam pikiran kita, oh bagus sekali, senang sekali, menyenangkan sekali. Begitu kita berhadapan, katakan, keluarkan. Insya Allah itu ikatan. Dan kita tidak akan terjadi konflik atau pertentangan. Tapi ada juga yang seperti ini. Dia bilang begini, ya Allah sekarang kamu bagus banget, indah banget, pakaianmu. Ada maunya. Kata itu karena kita terbiasa ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan untuk ada aja yang diberi. Nah ini ya gitu lah. Kalau ada orang datang kita udah ketakutan. Ketakutan ini yang harus kita berantas habis. Ketakutan ini yang harus kita buangkan. Karena ketakutan sudah menjadi bayangan kita, maka semua yang kita lihat indah jadi tidak enak. Oleh karena itu, lepaskan. Baik. Kembali kepada bagaimana kita memperhatikan yang kita senangi, kemudian kita katakan. Waktu kita menyampaikannya, ya, rasakan bahwa kita senang. Bukan lagi ungkapan lagi yang negatif. Kita udah bilang, sekarang ganteng banget. Bilang, sekarang ganteng banget. Tapi pelit juga sih. Si pikiran mengatakan itu, keselnya. Dulu aja marah-marah, sekarang aja nih, ada apa nih seperti ini. Nggak ada kata-kata negatif, nggak ada sesuatu yang dicampur. Jadi ketika sesuatu itu tercampur, maka itu berubah. Sesuatu itu berubah. Nah oleh karena itu, fokuskan perhatian kita kepada sesuatu yang kita sukai, kemudian katakan, sampaikan. Dia mau mendengar atau tidak mendengar, Allah yang punya. Saya sudah nyampaikan, saya sudah sampaikan sama dia bahwa saya sudah bilang, Bu, bagus banget sekarang Bu ditambah ganteng, lihat kalau sudah mandi, rapi, tuh lihat rambutnya juga sudah ganteng seperti ini. Tapi dia kok masih aja nggak peduli sama saya. Karena kita inginkan, ketika kita sudah katakan, lepas. Kita mencari sesuatu, apa yang bisa kita lakukan lagi yang baik. Pasti. Karena kalau kita menyampaikannya dengan lepas, dengan rileks, dengan tenang, lebihnya kita dengan ikhlas, maka Allah akan kirimkan apa yang kita berikan itu kepada kita. Kebaikan yang kita berikan akan kepada kita Allah berikan.
Namun kalau kita memberikannya, menyampaikannya, mengatakannya, tapi masih menggumpal di dalam pikiran kita, masih juga ngedumel di dalam memori kita, di dalam otak kita masih ngedumel terus, Allah tahan kebaikan itu masuk ke dalam diri kita. Sampai di dalam pikiran kita, hati kita bersih, maka kebaikan itu akan datang. Oleh karena itu, bersihkan diri kita. Rapikan pikiran kita. Qad aflaha man zakkaha. Bersihkan. Ketika bersih, semua yang baik-baik akan masuk. Yang kotor tidak akan pernah mau menjamah sesuatu yang bersih. Tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, mulai bagaimana kita membersihkan diri kita, maka kita akan bersih. Insya Allah, ketika kita bersih, pasti kebaikan itu akan datang pada diri kita. Here to be the best, now to be happy.